Kemarin saya foto di depan gereja ini, kemudian posting di status WA saya. Banyak yang mengatakan Bapak Uskup itu tulisan di depan huruf D-nya sudah copot dan G-nya juga bergantung seperti ini. Saya mengatakan justru karena huruf D-nya tidak ada, maka sekarang saya berada di lemari ini untuk bersama umat memulai suatu proses awal berdirinya gedung gereja yang baru. Saya menjawab dengan meyakinkan sekali bahwa gedung gereja akan segera berdiri. Tetapi mungkin anggota dewan yang kemarin berjumpa bersama kami malah merasa ketakutan bahwa gedung gereja ini tidak akan jadi. Kemarin mungkin ketakutan itu muncul juga karena saya mengatakan nanti kalau gerejanya jadi, gedung yang sekarang ada harus didesakralisasi. Artinya gedung gereja yang ada jangan dipakai dulu untuk main bulu tangkis atau mulai joget-joget di dalamnya, karena ketika didirikan seperti yang akan kita lakukan hari ini, dasarnya diberkati. Ketika selesai segala hal di dalam gereja ini telah diurapi dengan minyak krisma, tanda kehadiran Roh Kudus. Dan karena itu harus ada suatu upacara untuk menjadikan dia sebagai tempat yang normal, kembali sebagai tempat yang biasa sebelum digunakan untuk berbagai kegiatan yang lain. Pada hari ini kita diingatkan bahwa gereja yang sejati tidak berdiri di atas dasar batu-batu biasa saja, tetapi atas dasar iman yang sejati sebagaimana diungkapkan ketika Yesus ditunjuk oleh Petrus untuk menjadi pemimpin para rasul, di mana Yesus berjanji bahwa di atas batu karang, di atas dasar iman para rasul yang melanjutkan apa yang diajarkan Yesus, berdirilah gereja di mana kekuasaan maut dan setan tidak dapat mengalahkannya. Itulah iman yang kuat yang perlu dimiliki oleh kita semua ketika membangun gereja yang baru. Kita memulai dengan perayaan Ekaristi, karena gedung gereja bisa saja kita dirikan seluas lapangan sepak bola, tetapi ketika di sana tidak ada perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber segala pengungkapan iman Kristiani seperti diajarkan gereja, maka pembangunan yang mahal itu menjadi tidak berarti. Itulah sebabnya juga peletakan batu ini kita awali dengan perayaan Ekaristi untuk mengingatkan bahwa gereja sejati adalah persekutuan umat beriman dengan Allah Tritunggal sendiri. Maka Rasul Paulus berani berkata, kalian adalah kanisa Roh Kudus, tempat Roh Kudus hadir, diungkapkan melalui kesaksian hidup, melalui ambil bagian yang disatukan, melalui pelayanan sakramen-sakramen dalam gereja. Oleh karena itu, nanti kita akan melanjutkan dengan berbagai perayaan, terutama nanti juga pemberkatan di tempat dengan memasukkan juga unsur-unsur kebudayaan yang kita miliki, dengan tetap memperhatikan bahwa Tuhanlah yang menjadi dasar dari hidup gereja. Maka sebelum gereja yang secara fisik ada, kita telah bersekutu dengan Tuhan di dalam iman kita.
Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita mengalami seperti apa yang dilukiskan di dalam Injil yang kita dengar pagi ini. Kesatuan dengan Tuhan itu perlu dirawat dengan doa. Doa itu tidak usah bermacam-macam. Doa itu pengungkapan hati yang terus menerus. Tadi dalam Injil dikatakan Yesus mengambil suatu perumpamaan tentang berdoa dengan mengambil contoh seorang janda yang cerewet yang bertemu dengan hakim setiap kali tanya, bagaimana perkara saya Pak? Bertemu di pasar tanya, bagaimana perkara saya? Bertemu di halaman gereja, bagaimana perkara saya? Akhirnya jaksa itu jengkel mengatakan, ibu ini tiap kali ganggu terus. Setiap saat bertemu dia selalu dia tanya, mana perkara saya? Artinya ibu itu pokoknya tidak mau tahu. Setiap saat melihat wajahnya langsung tanya, perkara saya bagaimana Pak? Dan Yesus tahu bahwa dengan desakan seperti itu, mau tidak mau doa atau permintaan orang itu akan terpenuhi. Karena hakim itu berkata, daripada dia mengganggu saya terus menerus, lebih baik saya memenangkan saja perkara. Nah, itu sama seperti orang nagih utang kan, bertemu di mana-mana utangnya. Terakhir utang tidak jadi dibayar, orangnya dijarak di leher karena nanya terlalu banyak. Nah, inilah perumpamaan ekstrim yang dipakai oleh Yesus, bahwa kalau kita manusia saja seperti itu, apalagi Allah yang berbelas kasih. Doa kita mungkin sangat sederhana, sama seperti Bapak Ibu kalau tulis berita di WA atau di Facebook, kadang sedikit saja, kadang hanya senyum, kadang hanya marah, tetapi diungkapkan dan terus menerus hingga teman mengatakan, oh sepanjang bulan ini kamu marah terus, apakah ada utang atau ada apa? Tanyakan. Begitu juga doa Kristiani seperti diajarkan Yesus adalah doa yang tidak panjang, doa yang tidak membohongi Tuhan, tetapi muncul dari hati yang jujur dan terus menerus. Disitulah letak kehidupan yang dirawat melalui relasi pribadi. Hari ini kita juga akan mengikuti bakti sosial yang dikoordinir oleh para dokter, tenaga perawat yang hadir di tengah kita. Ini juga menjadi bagian dari hidup gereja. Iman Katolik yang sejati bukan gambarannya seperti orang bertapa di gua lalu mencari kesaktian dan kemudian cukup begitu. Iman Kristen yang sejati adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang diungkapkan dalam perhatian terhadap sesamanya, terhadap bidang-bidang sosial di mana kita memerlukan bantuan dan solidaritas. Maka bantuan para dokter ini dengan para perawat petugas kesehatan ini merupakan bentuk ambil bagian dari pengungkapan iman untuk sesama yang memerlukan bantuan. Ada dokter-dokter, saya lihat sudah hadir semua, yang berkaitan dengan berbagai jenis penyakit, dan nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti Dokter Alex yang duduk paling belakang itu nanti tidak alami kesulitan dengan kacamata, karena kami sudah membuat di Mansalong, dokternya yakin bahwa si pasien ini sudah mampu membaca, tetapi sesudah kacamata digunakan ternyata kabur. Karena waktu membaca dan mengetes kacamata itu, huruf-hurufnya dibaca oleh temannya. Dibisikin, ini dokter tunjuk apa? Ini apa? Semua benar, tapi karena dia tidak tahu baca, orang lain yang membacakan untuk dia, terjadilah kacamatanya tidak pas. Sehingga dia keluar dan ketemu temannya, dia coba, oh ini lebih pas.
datang lagi Dr. Alex. Tetapi ini adalah bentuk yang hari ini akan kita lihat, walaupun tendanya tadi dirobohkan oleh hujan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi juga kita menyaksikan bagaimana pelayanan yang muncul dari juga solidaritas kita dalam iman untuk mengungkapkan juga keprihatinan dan perhatian Yesus yang seringkali di dalam perjalanannya melayani orang-orang yang sakit, yang dikuasai oleh penyakit, kelemahan, dan juga roh-roh jahat. Semoga hal ini nanti dilanjutkan setelah dan selama proses pembangunan gereja ini. Iman akan Allah Tritunggal terus dilanjutkan dengan pelayanan sakramen, juga dengan solidaritas sosial yang terus berjalan di dalam paroki ini, sehingga bertumbuh sungguh menjadi suatu keluarga besar di mana Allah sendiri di dalam kebijaksanaannya, seperti disinggung dalam bacaan pertama, sungguh hadir. Kebijaksanaan sejati adalah Yesus Kristus yang hadir dan membuat orang girang karena memperoleh keselamatan melalui pelayanan gereja.